Haji dan umroh itu adalah panggilan Allah yang kadang orang kaya pun belum tentu dipanggil. Tapi orang yang tidak punya uang, hanya punya 12.000 sekalipun, kalau dipanggil Allah tidak ada yang bisa menghentikannya. Bapak Ibu qadarullah, insya Allah mohon pangestu, saya tahun ini insya Allah berangkat tanggal 15 Juni. 15 Juni ini mulai pemberangkatan, walaupun Bojonegoro 4 Juli baru berangkat. Insya Allah kami mendahului, insya Allah tanggal 15 Juni mohon doanya. Itu pun juga karena keajaiban. Ada teman yang dia punya visa iqamah. Memang dia hidupnya di Mekah. Di Mekah sudah puluhan tahun. Itu alhamdulillah ketika kemarin kami ikut hadir haul dan disuruh ngisi acara ibu beliau, bapak beliau, ibunya seneng. Karena beliau memberangkatkan 21 jamaah haji plus. 21 jamaah haji plus berangkat tahun ini, dan ada 2 visa yang tersisa. Ada 2 visa yang tersisa ini dia nggak tahu ini dikasihkan siapa. Akhirnya ibu mengatakan, "Cung, Pak Tohai lo, Cung berangkat no." Nelpon sama, langsung nelpon. Saya mengatakan saya kalau sendiri nggak bisa, karena untuk wukuf, untuk sa'i, untuk ibadah, perjalanan dari hotel nggak memungkinkan kami untuk jalan kaki, pasti kursi roda. Sedangkan ketika kita beli pendorong kursi roda di sana itu sekitar 41 juta. Biaya berangkatnya karo sing dorong larang sing dorong. Ya sudah, tak kasih sama yang dorong sekalian. Masya Allah. Allah memberi keajaiban kepada orang yang mempercayainya. Maka percayailah keajaiban itu, maka keajaiban akan datang kepada kita. Allahumma amin. Tapi jangan mengandalkan keajaiban kalau kita tidak mau berusaha. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Saya pernah diceritai teman saya, namanya Pak Galunggung, orang Tasikmalaya. Beliau daftar haji di Bandung ketika itu. Ketemu sama seseorang, orangnya agak sepuh, Pak. Ditanya, "Bapak namanya siapa?" "Pak Bambang," katanya. "Loh, Pak Bambang di sini daftar haji, Pak." "Loh, Pak Bambang pekerjaannya apa kok bisa daftar haji?" "Saya tukang becak, Pak." "Bagaimana mungkin seorang tukang becak bisa haji, Pak?" "Saya nabung, Pak. Saya itu 14 tahun rindu Ka'bah. Setiap ada kata-kata Madinah, setiap ada kata-kata Mekah, rindu ini nggak bisa ditahan, Pak. Akhirnya dari situ setiap saya becak, saya dapat 50.000, saya nabungnya 15.000. Yang lain untuk kebutuhan. Kalau saya narik dapat 30.000, 5.000. Akhirnya 14 tahun tak lihat, Pak, ketika itu daftar haji 20 juta. Alhamdulillah celengan saya, tabungan saya terkumpul 20 juta. Akhirnya kesini alhamdulillah saya bisa daftar. Nanti ini pelunasannya bagaimana saya juga nggak tahu, Pak. Pokoknya bismillah, tawakalna 'ala Allah. Yang penting saya daftar hari ini. Apa kata Mas Galunggung ketika itu? "Pak Bambang, jangan mikir pelunasan. Hari ini, Pak, tak lunasi untuk panjenengan." Langsung dikasih. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Lan jenengan sak mangken iki nabung nopo kira-kira? Murid saya, Pak, tunanetra, alhamdulillah ada 3 tunanetra di pondok kami. Yang satu sudah menjadi pengasuh pondok Samaan di Bandung, tunanetra, Pak. Yang satu masih ngasuh di pondok saya, ngisi tahfidz, ngajar tahfidz. Yang satu sudah di Bangil Pasuruan. 3 tunanetra ini, Pak, nabung sama saya. Tiap hari paling sedikit 4 ayat, banyak-banyaknya 10 ayat. Tiap hari 4 tahun, Pak, hafidz selesai khataman Quran. Hafidz Quran, Pak, tunanetra. Jenengan sakniki nabung apa? Apalan Quran ya ora, duit ya ora. Jangan nabung hutang loh ya. Antara hutang dengan nabung itu 2 hal yang saling bermusuhan. Banyak orang tidak sadar, istilahnya banyak orang yang tidak sadar membangun kemiskinan untuk anak cucunya, yaitu dengan banyak memperbesar hutang. Semoga barokah ini ada wali Allah, karena 40 hari sebelum keberangkatan orang yang haji, insya Allah doanya oleh Allah insya Allah dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang segera dilunaskan. Amin, masya Allah. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Makanya ikhtiar kita dengan apa? Dengan nabung. Kapan kita diberangkatkan? Wallahu a'lam. Itu tergantung keajaiban kita, Pak. Keajaiban yang didatangkan oleh Allah.